Di tanah Jawa yang gemah ripah loh jinawi, seorang maestro Macapat berdiri teguh bagai gunung selama 63 tahun. Menjaga api kecil tembang Asmarandana, Megatru, dan Dendang Gula agar tak padam di tengah hantaman zaman yang kian cepat. Dalam sunyi, hening, nada-nada itu menjadi panggilan, pengingat untuk menjaga tradisi yang diwariskan. Selamat datang di Naskah Nusantara. Halo teman-teman Nasnus, jumpa lagi bersama saya Muhammad Naufal. Di sini kita akan membahas seputar film dokumenter Sang Maestro, yang mana pada pembahasan kali ini sangat seru banget kayaknya teman-teman. Kenapa? Karena film ini dari ide yang sangat liar sampai bikin bulu kuduk merinding nih teman-teman. Nah, penasaran kan? Ayo kita sapa langsung teman-teman kita di sini. Halo, apa kabar Mas Imam sama Baikli? Alhamdulillah baik Mas Nof. Kalian kan ikut terlibat ya di dalam proses pembuatan film dokumenter Sang Maestro. Nah, dimulai dari Mbak Islim dulu nih. Apa nih yang bikin Mbak Islim itu sangat cinta banget terhadap pembuatan film dokumenter? Awalnya sih ini dari mata kuliah ya Mas. Jadi dulu waktu kuliah tuh ada mata kuliah namanya tuh filologi. Nah di situ kita tuh disuruh untuk mencari naskah-naskah kuno. Iya. Gitu ya Mam ya. Ya betul, di mata kuliah filologi ini kita dipaksa sebagai sejarawan ya untuk mengerti sumber-sumber primer atau ya data-data yang akan kita ambil gitu. Akhirnya kita mendapatkanlah naskah kuno tersebut sehingga bertemu dengan seorang maestro tersebut. Di dalam pembuatan film dokumenter ini ada gak proses yang bikin kalian itu susah gitu? Kalau dibilang susah sih banyak sih ya Mas. Apalagi pas kita penulisan skrip terkait bagaimana kita enaknya masukin keluarganya, masukin juga ke frame kah, atau teman-temannya juga kah, atau nanti di awalnya ini masuk alur ceritanya seperti apa gitu. Mungkin itu yang jadi kita diskusi lama panjang gitu ya Mas ya. Gimana bagi? Iya betul, apalagi sebelum masuk ke itu dalam perfilman kan ada 3 tahapan produksi ya Mas ya. Betul. Yang pertama itu ada praproduksi, kemudian produksi, terus ya pasca produksi ya editing dan segala macam itu. Nah itu tentunya sebelum kita melangkah ke 3 tahapan tersebut kan kita harus riset memang dibanyak-banyakin tuh Mas. Riset kita juga nyari-nyari arsip-arsip ya Imam ya gitu. Kita juga bertanya dengan orang-orang di masyarakat sekitar itu. Dulu ada nggak sih Pak yang pernah dengar apa semacam tembang kayak gini? Nah, di dalam pembuatan film dokumenter ini berapa lama kalian itu menulis skripnya? Tentunya dalam penulisan skrip ini kita karena film berbasis riset ya, ini nggak semena-mena kita asal jadi mungkin 1 minggu 2 minggu enggak. Kebetulan kami cukup panjang ya. Di 2 bulan pertama kita bagi-bagi tugas lah. Di 2 bulan pertama Imam cari-cari jurnal yang berkaitan dengan film tersebut, terus Islim cari arsip-arsip kuno kayak apa rekaman video tentang Mamaca tersebut. Ya lumayan panjang lah gitu. Terus Sangat menantang ya. Dan nah, kemudian kan juga dalam penulisan itu kita nggak serta-merta langsung nulis, juga kita juga konsultasi dulu tuh. Nah, itu juga tahapan yang menarik tuh Mas Noval. Kita konsultasi setelah kita dapat informasi dari Pak Hoy, sang maestro sendiri. Kita balik lagi nih, kita tuh warawiri ke dosen yang memang konsen di
ahli bidang filologi. Ini bener nggak sih aslinya kayak gini gitu. Nah, bagi kalian nih, di dalam penulisan skrip, ada gak yang bikin kalian itu nyerah ketika nulis skripnya? Paling ini sih Mas, saya pengen cerita tentang bagaimana proses kita memilih alur cerita awalannya gitu. Kita diskusi panjang dan ternyata yang kita tentukan itu tembang macapatnya di awal ya, Lin. Iya, Ya. betul. Karena di awal tembang macapat itu kita berpikirannya ya, kita bertujuannya agar tembang macapat ini sebagai panggilan gitu. Bener, apalagi ketika mendengar Pak Hoy melantunkan tembang-tembang bersama teman-temannya. Jadi ketika mendengar apa ya, suara-suara semacam itu ya Mas, itu kayak terpanggil gitu, seolah-olah kayak dengan suasana yang tentram gitu. Apalagi kita kan syutingnya di wilayah dingin pegunungan gitu. Nambah ngena banget lah vibes-nya. Ya, oleh karena itu di dalam penulisan skrip kita tembang macapat jadi awal mula cerita nih gitu. Iya, Sebagai makanya kan, panggilan. nah di film kita kan juga yang Mas Roman itu kenapa kok suara Pak Hoy itu kita taruh di depan. Nah, Seolah itu tuh biar menggugah penonton bahwa itu memang vibes-nya sedalam itu gitu loh. Ini saya sampai merinding nih Mas. ya betul As. Di usia senja yang semakin merangkak pelan, hati sang maestro macapat bergumul dalam keresahan yang dalam. Regenerasi. Apa tembang ini bakal putus? Umpami aun-aun enjing punika sirna dening srengenge. Kados pundi warisan leluhur punika bakal sirna dening gesenge jaman. Nah, apa tantangan kalian itu selama proses syuting? Nah, kalau tantangannya yang pertama itu pasti cuaca. Ya Mas, karena kebetulan kan di proses syuting kami ini banyak outdoornya juga toh. Apalagi pagi-pagi kita ke pasar subuh-subuh yang dingin lah ya Lim. Iya benar. Jadi kita kan benar-benar memang ngikutin kegiatannya Pak Hoy ya Mas ya. Jadi mulai Dari dari, awal ya berarti pagi, ya? Dari pagi. bangun terus buat bahan-bahannya juga di pasar itu. Kemudian Pak Hoy ke pasar kita ikutin juga jualan sampai duhur, setelah duhur itu pulang. Ya. Jadi kita ikut. Ada gak momen yang bikin kalian itu gak bisa terlupakan dengan momen proses syutingnya itu? Oh, terkenang ya. Ya. Nah, ada banget nih Mas, ini yang paling kena sih ya Mam ya. Ya. Waktu kita malam-malam itu ngikutin Pak Hoy itu jadi mau arisan Mamaca itu tadi kan. Mas. Ya. Mau ke kegiatan arisan Mamaca, kita bener-bener di situ tuh real, secara real ngeliat sebuah tekadnya Pak Hoy sang maestro Mamaca itu untuk melestarikan tradisi itu gitu Mas. Jadi kita bener-bener ikut malam-malam tanpa penerangan jalan, melewati jalan yang bukan aspalan juga dan berdebu di pinggiran sawah. Intinya melewati sawah-sawah lah Mas gitu. Ya. Itu kita jadi kayak Pada waktu malam itu ya? iya Nah, malam itu Mas. Jadi Pak Hoy buat mau arisan gitu loh, mau arisan jemput temennya. Jadi sampai saya aja ya, kan waktu itu saya yang megang kamera terus kayak Imam ya. Ya. Imam yang bawa motornya, jadi aku yang di belakang terus itu pegang kamera aja sampai gak fokus. Jadi ke distract. Iya. Gitu. Gara-gara gak ada lampu lagi ya? Mungkin itu gambaran dakwah masa lalu itu se-effort itu gitu, orang-orang masa lalu untuk Iya, berdakwah. benar. Terus kalau terkesan bagi saya mungkin ini ya Mas, kayak kan di sana tuh ada kegiatan namanya rokaat. Ya. Di sana ya Pak Hoy dan teman-teman itu nembang. Saya coba ngerasain keluar rumah. Kan itu emang kegiatan di dalam rumah toh. Saya coba keluar rumah, pengen tahu bagaimana sih situasi sekitar atau rumah-rumah sekitar ketika mendengar lantunan-lantunan tersebut, dan saya rasa kayak adem banget gitu Mas. Atmosfernya sangat ya, terasa banget betul, ya. kayak kerasa banget, kayak damai gitu, kayak ya dengar-dengar nada-nada cinta kayak di Asmarandana dan Gula dan sebagainya, itu kayak ya negeri ini gemah hari pahlaw Jinawe gitu. Itu terasa banget di malam itu. Sangat Yang saya sayu. rasakan. Ya makanya itu terkesan gitu bagi saya yang produksi film. Itu nilai plus gitu bagi kami. Wah, oke. Ada gak adegan yang paling susah dilupain setelah syuting itu selesai? Ada Mas.
Yang tuh kira-kira? yaitu tadi ya, yang pertama itu ketika Pak Hoi malam-malam jemput temennya yang mau arisan itu Mas. Terus yang kedua juga waktu adegan wawancara di sawah ya Mam ya. Itu bener-bener Pak Hoi itu mengungkapkan di apa ya, terbang lah Mas gitu ya, dari lubuk hatinya yang terdalam apa sih kekhawatirannya gitu tentang budaya dan tradisi ini. Beliau tuh bener-bener mengungkapkan sampai hati kita tuh tergugah gitu. Bukan kita sempet stuck ya Mam ya di situ. Iya, betul. Orang mundur pas tak masuk pole, tak beli pole. Sampai Ustaz tak beli pole. Sebagian peseni-peseni mau copat keberadaan usia sepo tinggal lomor. Jadi Pak Hoi itu khawatir gimana caranya supaya Mama Ca ini terus ada dan generasi-generasi muda tuh terus untuk ada juga untuk terus melestarikan gitu. Mereka mau belajar gitu. Jadi khawatirnya Pak Hoi itu nanti setelah apa ya? Intinya gimana lah kan nggak mungkin tiba-tiba tradisi ini berhenti di saya saja gitu. Iya. Ya itu Apa aja usaha-usaha yang udah dilakuin ya Mam ya. ya. Itu hal yang tidak terlupa. Bahkan itu mungkin yang masih menjadi PR bagi kami, bagaimana yuk saling menjaga tradisi ini itu. Apalagi dengan mungkin ini salah satu cara ya kita bikin podcast tentang pembahasan Pak Hoi tersebut agar ya teman-teman bisa ngerti juga bahwa ini yuk kita jaga bareng-bareng gitu. Benar, sebagai video edukasi juga ya. Betul. Seberapa pentingkah pembuatan film ini bagi kalian? Yang pertama itu pasti untuk men-trigger generasi-generasi muda ya Mas. Gimana semangat seorang Pak Hoi yang udah cukup sepuh lah Mas, tapi dengan tekadnya yang begitu tinggi dan kuat, beliau tuh tetap melestarikan tradisi Mama Ca ini. Masa kita yang generasi muda cuman ya paling scroll sosmed gitu kan, up video TikTok kan gitu. Apalagi lagi zaman-zamannya teknologi ya. Iya. Jadi kalau tentang kepentingan film ini ya menurut kami penting banget ya Mas. Apalagi dibanding dengan joget-joget sekarang, kayaknya ini yang lebih urgent deh. Yang harus kita lestarikan, yang harus kita dokumentasikan. Agar setidaknya cucu-cucu kita tahu gitu. Kalau misal naudzubillah ya semoga tradisi ini gak bakal hilang gitu. Ya mungkin bisa dikenang di nanti. Benar. Nilai plusnya kan lagi soal edukasi ya, pendidikan. Betul. Dan juga tentunya kan di tengah-tengah zaman modern ini Pak Hoi itu ya itulah intinya tekadnya Pak Hoi itu entahlah ya kenapa ya saya ini masih gak bisa move on ya Mas ya, gak bisa move on sama ngelihat tekadnya Pak Hoi sama teman-temannya apalagi gitu ya di tengah-tengah zaman modern ini tuh begitu kuat lah. Misalnya kita yang generasi sudah ayo lah gitu loh, dengan adanya film ini kan nanti bisa jadi pembelajaran juga buat generasi yang mendatang bahkan gitu kan, bisa ngeliat nih film ini gitu loh, ada loh seorang tokoh Maestro Mama Ca di Jember gitu loh. Iya betul. Mengangkat nama orang lokal gitu ya. Iya. Nah ini nyambung juga nih sama Monk yang tadi ya Mas Nok. Nah dimana ketika nggak cuma Pak Hoi aja, tapi juga teman-temannya Pak Hoi itu ada yang sudah sepuh itu, beliau tuh sudah dilarang juga Mas sama keluarganya untuk ya istirahat lah katakanlah ya dengan usianya sudah sepuh, tapi ya beliau tuh tetap berangkat Mas. Dengan durasi ya kan Mama Ca kan nggak sebentar, mulai dari pagi sampai ketemu pagi gitu. Ya terus mungkin di sisi lain ya karena saya paham tentang perkembangan film zaman sekarang, udah banyak genre yang ya begitu sat-sat lah ya, banyak sutradara-sutradara yang produksi film, dan mungkin ini waktunya bagi kami pengen film kita ini outputnya tuh film sejarah atau film dokumenter gitu. Makanya kita setidaknya film ini mungkin bisa jadi trigger atau ini menjadi sumber primer di lain hari gitu. Oke. Cukup menarik ya. Nah, ini yang bikin saya penasaran dari awal. Kenapa kalian pilih Pak Hoi? Apakah tidak ada sang maestro-maestro lain selain Pak Hoi ini? Ya, pertanyaan itu mungkin karena yang pastinya kita banyak punya alasan ya Mas terkait pemilihan Pak Hoi. Yang pertama mungkin yang kita temuin, Pak Hoi ini salah satu orang yang konsisten banget gitu dalam menjaga tradisi tersebut, apalagi sudah melewati 2 zaman gitu. Di sisi lain kedua, di antara banyak
maestro-maestro yang kita temuin di ujung timur Jawa, itu yang kita rasa hanya Pak Khoi yang terbuka itu. Mungkin harus dipahami juga bagi teman-teman. Jadi ada keyakinan bahwa merokat itu bisa diajarkan itu hanya satu nasab atau satu keturunan. Nah, akan tetapi yang saya temuin ini salah satunya Pak Khoi. Beliau bener-bener pengen terbuka walaupun itu bukan satu keturunan beliau gitu. Untuk ngasih pembelajaran tentang bagaimana merokat, terus bagaimana memaca nembang. Semuanya beliau terbuka untuk kita. Juga termasuk ini Mas, kita juga bisa melihat bagaimana penerapan kehidupan Pak Khoi itu. Seperti Pak Khoi itu intinya hidup dengan pola yang sederhana dengan teman-temannya. Jadi benar-benar menerapkan apa yang Pak Khoi baca di naskah yang beliau miliki sendiri. Ya karena di era yang modern kayak gini ya Mas, Pak Khoi itu menurut saya keren sih gitu loh. Keren, jadi bisa memadu padankannya dari Dua zaman. Oh ya, dari dua zaman Mas gitu kan, bahkan mungkin sebelum saya lahir itu kan, kalau apa dipikir-pikir sebelum saya lahir itu, terus sampai sekarang kita bisa mengenal memaca. Jadi Pak Khoi itu bisa apa ya, mengiringi zaman lah intinya gitu loh Mas. Jadi, Sangat antusias banget ya Pak Khoi ya dari Ya, betul Mas. Apa ada Pak Khoi versi lain nggak menurut kalian? Kalau menurut kami tentunya ada sih Mas. Apalagi sang maestro di ujung timur Jawa. Menurut kami banyak. Bahkan kami pun udah bertemu dengan beberapa orang. Ya, yang kami harapkan semoga sang maestro tersebut tetap menjaga tradisi tersebut dan semoga penerusnya semakin Banyak ya. betul. Jadi para penembang naskah kuno ini tentunya mereka terikat dengan naskah-naskahnya sendiri gitu. Jadi yang sepahami juga naskah itu kan ada dua, ada naskah profan dan ada naskah sakral. Ya mungkin yang bakal dibahas di sini naskah sakral itu yang dimana dalam pembacanya itu harus dengan konsentrasi penuh, di dalamnya terdapat makna hidup yang sangat berarti lah, sehingga para penembang itu ya sangat menggambarkan naskah tersebut lah. Misal tentang ya mungkin banyak naskah Pak Khoi itu dimiliki sebanyak 16 naskah ya. betul. Salah satunya itu juga ada Serat Yusuf, ada Serat Murtasyo, dan ada juga Joko Tole atau Nabi Muhammad tadi Mas. Berarti sang maestronya itu ketika membaca sangat benar-benar menghayati ya. Betul. Itu yang harus Pak Khoi aplikasikan juga ya Mas. Jadi tidak hanya sebatas menembang, tapi amanah yang ada dalam naskah tersebut pun beliau aplikasikan di hidupnya gitu Mas. Gitu. Wah, sangat berjiwa sastra banget Pak Khoi. Apa nih harapan kalian ke depan dari pembuatan film dokumenter ini? Ya, mungkin harapan kami karena ini merupakan masih pintu ya Mas menurut kami. Ini masih awal gitu. Saya harap ya film-film seperti ini bisa berlanjut lebih banyak gitu. Bahkan mungkin ini bisa jadi acuan pertama dan nanti bisa lebih dalam lagi terkait film dokumenter tradisi lah, apalah dan sebagainya gitu, Mas. Terus juga nggak tahu ya Mas ya, ini juga harapannya sih semoga jika ada sponsorship gitu mungkin untuk mendanai sekolah Macapat, dimana di situ juga agar kekhawatiran Pak Khoi sebagai maestro memaca tuh tidak terjadi, yaitu hilangnya penerus tradisi memaca itu sendiri Mas. Bisa dicari ke nada-nada yang lebih rendah dan kembang-kembangnya yang lebih datar aja dulu. Jangan, jadi di situ jangan dipasang cengkok atau dengan suara nada yang dialun misalkan nantinya merasa kesulitan misalnya
Leluhur telah mewariskan bara kecil itu seperti lentera di tangannya yang gemetar. Cahaya rapuh yang mereka serahkan dengan doa pelan. Jaga, jangan biarkan angin malam memadamkannya. Sang maestro telah menjaganya selama 63 tahun. Bagai pohon tua yang akarnya menembus batu karang zaman. Daun-daun tembangnya tetap hijau, meski badai dari perkembangan zaman menerpa tanpa ampun. Ia hembuskan asmarandana seperti embusan angin yang membelai rindu. Megatruh seperti hujan gerimis yang meresap ke relung jiwa paling dalam. Dandang gula seperti madu yang menetes pelan, menghibur hati yang retak. Ia lantunkan pangkur untuk memupuk kesabaran sebagai bukti keteguhan dari teriknya cobaan. Tak sudi tradisi ini hilang ditelan zaman. Ia lantunkan durma dengan nada-nada tegas, membara dan menyala-nyala. Sesedih apapun Megatruh tetap harus ditembangkan. Perpisahan itu suatu yang pasti. Dari lorong sejarah yang sempit dan terpencil, kami suarakan. Dari film kecil ini, kami bangun kembali jembatan bambu sederhana sebagai penghubung masa lalu dan masa kini untuk masa depan. Semoga di masa mendatang tembang-tembang itu tetap bergema di malam sunyi, di sela-sela dingin berkabut lereng selatan Argopuro. Amin.